Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hotspot. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep hotspot, yang kedua ada setting topologi, yang ketiga ada konfigurasi hotspot, yang keempat ada menambahkan user dan menghilangkan cookies, yang kelima ada user profiles untuk limitasi bandwidth. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konsep hotspot. Nah, layanan hotspot berarti jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di public area seperti cafe, mall, dan lain-lain. Hotspot terutama di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan kita diharuskan memasukkan username dan password atau satu router yang menjalankan fitur hotspot. Ketika ada klien yang terhubung atau ingin terhubung untuk akses ke internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless maupun wired, maka dia perlu memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia. Biasanya login badge tersedia pada halaman web browser. Jadi kebanyakan Wi-Fi hotspot itu tidak di password ya teman-teman. Akan tetapi semua user klien ketika ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia akan diarahkan pada halaman login di web browser untuk memasukkan username dan password. Jadi tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda, tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh network administratornya. Metode inilah yang sering kita jumpai. Kelebihan hotspot itu, kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan untuk username dan password tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa terhubung untuk menggunakan akses jaringan pada router kita. Kita juga dapat memasukkan manajemen terhadap user tertentu, misal penggunaan hotspot pada user atau membatasi user, data yang dapat di-download atau di-upload setiap usernya, dan mengatur konten apa saja yang bisa kita akses atau bisa diakses oleh setiap user. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu setting topologi. Kita coba setting topologinya ya teman-teman. Kita hanya membutuhkan satu router dan satu klien saja. Kita hanya menggunakan satu router saja ya teman-teman. Di sini kita hapus perangkat dan nodes-nya. Kita hapus. Di sini saya akan nyalakan kembali ya teman-teman. Jadi ini tinggal router mikrotiknya yang langsung terhubung ke internetnya. Kita edit pada bagian ethernetnya. Saya pakai kabelnya yang tipe besir ya teman-teman. Bisa kita apply. Ini adalah IP1-nya ya teman-teman, yang sudah kita konfigurasi pada bab sebelumnya. Dan ini diibaratkan sebagai IP public static walaupun bentuknya private. Untuk bagian deskripsi dari router ini saya coba ganti namanya ya teman-teman, menjadi router hotspot. Kemudian bisa kita klik save. Dan di sini saya tambahkan suatu sistem operasi Linux ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Docker. Di sini pilih yang Linux desktop. Ini coba ganti Linux ya teman-teman. Kemudian untuk ikonnya bisa kita ganti yang desktop. Yang desktop Linux. Yang ini. Kemudian untuk IP-nya bisa kita pilih yang ether 1 DHCP ya teman-teman. Kemudian primary console-nya adalah FTP. Kemudian kita bisa klik save. Kita coba lakukan routing di PC terlebih dahulu menggunakan command prompt run as administrator. Kemudian root at 10.0.137.0, kemudian maxnya prefixnya /24, berarti 0.555.0, kemudian IP netnya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita bisa masuk ke Winbox. Nah, di sini Winbox-nya masuk dengan router yang di sini kita masuk ke router dengan IP yang sudah ada, yaitu 137.146.
bisa klik connect. Kita hapus konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya ya teman-teman. Mulai dari interface, ini tidak ada. Sekarang bisa kita pergi ke bridge. Oke, tidak ada di bagian PPP, tidak ada bagian IP, firewall. Nah, ini kita coba hapus. Karena nanti ketika kita menggunakan fitur hotspot, itu semua konfigurasinya akan disetting otomatis ya teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke IP addresses. Di sini kita coba hapus untuk yang mengarah ke kliennya, yang Ether 2 ya teman-teman. Jadi tinggal satu IP yang mengarah ke internet dengan konfigurasi WAN, yaitu 10.0.137.146. Kemudian kita bisa pergi ke IP, kemudian roots. Oke, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke IP firewall Mangle. Di sini juga sudah hilang. Kita koneksikan router hotspot dengan Linux-nya. Kemudian kita bisa nyalakan Linux desktop-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi hotspot. Kita akan coba mengkonfigurasi hotspot. Untuk berjalannya hotspot pada router mikrotik sebenarnya memerlukan beberapa service yang diperlukan ya teman-teman. Misal harus mengkonfigurasi IP address di arah klien, atau konfigurasi firewall NAT ke arah internet, dan lain-lain. Akan tetapi dengan bantuan hotspot yang ada di mikrotik, kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu semua satu persatu. Dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka semua service tersebut akan dikonfigurasikan secara otomatis ya teman-teman. Langsung saja di sini saya ganti hostname-nya terlebih dahulu, sistem identity. Di sini saya ganti menjadi router hotspot. Kita bisa klik apply, kemudian oke, ini sudah berubah. Untuk melakukan konfigurasi hotspot, ini tersedia pada menu IP, kemudian hotspot ya teman-teman. Pada menu servers ini, kita klik yang hotspot setup ya teman-teman. Langkah pertama, kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Di sini kita ingin hotspot diaktifkan ke arah klien, yaitu Ether 2 ya teman-teman. Kemudian bisa kita next. Di sini akan ada informasi terkait local address of network ya teman-teman. Ini menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya atau router mikrotiknya, yaitu 10.50.50.1/24. Untuk bagian mesh networknya, jika dicentang maka nanti terkonfigurasi firewall NAT-nya. Kemudian kita next. Ini merupakan range yang akan diterima oleh Linux-nya. Kita next. Untuk bagian sertifikat, jika kalian punya SSL untuk ditampilkan pada HTTPS kalian, bisa pilih import ya teman-teman. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya pilih yang non saja. Kita next. Nah, ini merupakan IP address of SMTP server. Jika tidak punya, bisa kosongkan saja atau default saja ya teman-teman. Kita next. Dan ini merupakan DNS servernya yang sebelumnya hanya 8.8.8 dan bisa tambahkan DNS servernya ya teman-teman. Jadi primary DNS-nya 8.8.8.8 dan untuk yang secondary itu adalah 8.8.4.4. Kemudian bisa kita next. Ini merupakan tampilan login pada web browsernya nanti. Nama DNS-nya apa? Misal hotspot.net. Hotspot Nadia 15.co.id. Kemudian bisa kita next. Dan ini merupakan username dari default yang akan digunakan nantinya. Misal nama usernya adalah Nadia-15. Kemudian passwordnya adalah 12345. Kemudian bisa kita next, klik OK. Nantinya akan ada informasi setup has completed successfully. Artinya konfigurasi hostname pada mikrotik kita sudah berjalan. Kita tinggal lakukan pengujian pada Linux desktopnya. Kita pergi ke konsol Linux-nya ya teman-teman. Oke, ini kita klik connect. Oke teman-teman, kita bisa pergi ke terminalnya. Bisa kita cari di sini terminal. Saya pilih yang Lex terminal. Dan di sini kita coba cek IP address. Oke teman-teman, dia mendapatkan IP 10.50.254/24. Langsung saja kita koneksikan dengan hotspot kita. Bisa kita buka web browsernya di sini.
Jadi Linux ingin terhubung dengan hotspot kita, maka di sini harus memasukkan username dan passwordnya yang sudah disetting oleh network administratornya. Network administratornya di sini adalah saya sendiri, maka tadi saya setting username dan passwordnya. Di sini untuk mengkoneksikan ke hotspot kita, maka kita coba masuk ke salah satu website. Di sini saya buka microtik.co.id. Enter, maka akan terdirect ke DNS yang kita setting. Kita isi username-nya Nadia strip 15, kemudian passwordnya 12345, kemudian kita lakukan connect. Dan kita sudah berhasil login ya teman-teman. Ini tampilannya mirip dengan yang ada seperti di publik umum. Misal kita lakukan koneksi suatu service atau suatu HTTP, maka sudah berjalan dengan lancar. Misal di sini saya cari komputer, nah maka nanti dia sudah bisa ping ke internet ya teman-teman. Atau ingin melakukan uji coba dengan terminal juga bisa. Kita coba di sini ping 8888. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kita lihat juga pada web browser yang tadi, ini sudah memuat halamannya, jadi pada bagian mikrotiknya sudah tersetting semuanya. Mulai dari DHCP server, firewall NAT, firewall filter, proxy, dan lain-lain. Seperti ke menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, ini sudah dikonfigurasi secara otomatis ya teman-teman. Dengan fitur hotspot ini, kita bisa memanfaatkan konfigurasi internet. Jadi ketika ada user atau klien ingin terkoneksi ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia harus memasukkan username dan passwordnya. Tambahkan tulisan IP hotspot servernya ya teman-teman. 50.1/2. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu menambahkan user dan menghilangkan cookies. Nah, apabila kliennya terdiri lebih dari satu perangkat, maka bagaimana? Maka dari itu tentunya tidak cukup jika menggunakan satu user saja. Oleh karena itu, di sini kita bisa menambahkan atau belajar bagaimana cara menambahkan user. Caranya, kalian bisa masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Kita pergi ke menu users. Nah, di sini terdapat user bawaan atau user yang sudah kita setting pada saat pertama kali setup hotspot, yaitu Nadia strip 15 dengan password 12345. Di sini kita bisa menambahkan user baru. Misal namanya user 1 ya teman-teman. Untuk bagian server, misal kalian pilih yang all, maka semua hotspot yang terdapat interface mikrotik username ini itu bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut. Jadi misal pada mikrotik ini yang memiliki fitur hotspot tidak hanya di Ether 2, misal ada di Ether 3 atau Ether 4. Dengan kita konfigurasi nama usernya user 1 dan servernya all, berarti user ini juga berlaku yang ada di Ether 3 dan Ether 4. Passwordnya adalah 123. Kita bisa apply, kemudian oke. Di sini terdapat user baru dengan nama user 1 dan passwordnya 123. Langsung saja kita coba koneksikan pada Linux desktop kita. Di sini saya coba tambahkan tab baru. Misal di sini saya ketikkan IP dari router mikrotik hotspot ini, yaitu 10.50.1/status. Ini IP dari hotspot servernya ya teman-teman. Nanti akan ada informasi terkait wawasannya untuk user sebelumnya yang kita pakai, yaitu Nadia strip 15. Itu kita sudah melakukan connect selama beberapa lama bits yang digunakan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau misal ingin di logout, tinggal di logout saja. Nanti kita login pakai username baru yang sudah kita buat. Tapi misal kita login di sini, maka dia masih redirect ke username sebelumnya. Karena cookie pada mikrotik masih tertanamkan Nadia strip 15 ini. Jadi mungkin ada beberapa keunggulan dan kerugian. Keunggulannya, kita tidak perlu susah payah memasukkan password dan username. Kerugiannya, kita kekurangan dari sisi security-nya. Jadi untuk bagian cookies-nya bisa kita hilangkan ya teman-teman.
Caranya bisa kita pergi pada menu server profiles. Untuk konfigurasi hotspot itu yang kita lakukan ada di sini ya teman-teman, yang hsprof1. Dan pada bagian login ini, cookie-nya jangan dicentang ya teman-teman. Bisa klik apply, kemudian bisa kita klik OK. Untuk bagian pojok kanan ini, yang bagian cookie, ini kita hapus ya teman-teman, agar nanti dia tidak ada history tentang username sebelumnya. Ini kita hapus, kemudian kita lakukan uji coba lagi, kita logout, kemudian kita login lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan username baru yaitu user1, kemudian passwordnya 123. Kemudian bisa kita klik connect. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lakukan uji coba di internet. Misal kita ketikkan bunga ya teman-teman. Misal kita ketikkan bunga. Nah, maka dia sudah berhasil. Kalau misal kita cek di terminalnya 8888, oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir yaitu user profiles untuk limitasi bandwidth. Misal kita pergi ke menu IP, kemudian hotspot, itu ada yang namanya user profiles ya teman-teman. Ini ada yang namanya user profiles. Untuk user profiles itu terdapat satu user profiles default ya teman-teman. Di sini bisa kita tambahkan user profiles sesuai yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan user profiles itu, dengan user profiles ini kita bisa memanajemen hotspot kita. Misal untuk limitasi bandwidth pada user yang kita inginkan, misal user 1 bandwidthnya berapa. Nah, kita bisa memanfaatkan user profiles ini. Kita bisa klik add, nama user profilesnya misal hotspot untuk yang bandwidthnya 512 KB seperti ini. Kemudian untuk bagian RX/RTX ini sama seperti yang kita bahas pada PPPoE. Misal di sini saya tambahkan bandwidthnya untuk download dan upload misal 512 KB or 512 KB. Kita bisa apply, kemudian OK. Dan pada bagian usersnya, kalian bisa definisikan misal untuk user 1 bandwidthnya 512 KB saja, maka bisa kita klik 2 kali, bisa kita edit pada user tersebut. Di bagian profilnya, ini kalian pilih yang hotspot untuk 512 KB. Kita bisa klik apply, kemudian OK. Bisa kita lakukan pengujian pada Linux desktopnya dengan membuka speed test ya teman-teman. Di sini bisa kita klik new tab. Di sini bisa kita tuliskan speed test ini, enter. Kita buka yang www.speedtest.net ya teman-teman, yang ini. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman. Misal kalian ingin menggunakan perangkat sistem operasi Linux, yang Linux itu ya teman-teman, itu kalian bisa menggunakan Linux, tapi ini saya menggunakan Docker. Kita coba klik mulai. Kalau menggunakan Linux itu yang aslinya saja ya teman-teman. Ini bisa klik allow. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat unduhnya berapa, kemudian uploadnya berapa, gitu, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.